Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah versi cepat dari tutorial cara membuat dashboard eksekutif yang diadaptasi dari salah satu online course singkat dari Tableau Public. Seperti ini, bisa dilihat dari bahwa setiap bagiannya ini sangatlah pendek-pendek sekali ya. Oke, sebelum memulai, kita harus membuat terlebih dahulu profile dalam website Public Tableau. Kemudian kita masuk ke dalam halaman profile dan kita akan menemukan tombol Create a View seperti ini. Pada tutorial ini kita akan menggunakan file yang sudah disiapkan, ada juga di linknya di description box. Upload. Pertama-tama kita akan membuat data source ya. Di sini data source bisa dilihat ada 3 tabel yang masuk. Langsung saja kita drag ke dalam dan kita langsung bisa melihat grid view di sini. 100 data teratas ditampilkan dengan kolom-kolom ini sudah memiliki teridentifikasi secara otomatis tipe datanya. Kita ambil satu lagi tabel returns dan otomatis relationship-nya pun juga sudah terdeteksi. Oke, selanjutnya kita akan membuat visualisasinya ya. Ketika membuat sheet baru, artinya data source-nya sudah selesai kita buat, maka dia akan membuat extract seperti ini untuk memudahkan performa dari query-nya ketika nanti aplikasinya dijalankan. Oke, yang pertama ini adalah worksheet area. Di sini ada data pane sebelah kiri dan ini adalah tempat untuk visualisasinya. Perlu diketahui bahwa di dalam Tableau, satu visualisasi dibuat dalam satu sheet. Nanti kemudian dashboard akan mengkombinasikan visualisasi-visualisasi yang telah dibuat di sheet terpisah tersebut ya. Secara umum ini yang di atas garis di setiap tabel ini adalah dimensi dan yang di bawah adalah measure. Dimensi itu sifatnya kualitatif dan measure sifatnya kuantitatif. Oke, langsung saja kita buat visualisasi yang pertama yaitu color plot. Kita tulis namanya profit ratio by geography. Pertama kita buat calculated field terlebih dahulu. Namanya profit ratio. Dan kita tulis di sini profit ratio formulanya adalah sum profit. Klik pada nama field yang muncul dibagi sum sales. Oke, tutup. Oke. Dapat dilihat bahwa calculated field yang baru dibuat ada di sebelah kiri, muncul data pane dengan tanda sama dengan di awalnya. Ini adalah calculated field yang baru saja dibuat. Sekarang kita akan membuat visualisasinya, yaitu dari state, control, tekan control atau command, dan juga klik profit ratio. Maka dari dua field tersebut, kira-kira rekomendasinya apa ya? Di sini klik show me. Nah, coba pilih yang peta color flat. Klik petanya, maka langsung akan muncul seperti ini. Mudah kan? Kita hover dan akan muncul tooltip seperti ini ya. Kita profit ratio lihat, itu bentuknya number. Profit ratio ini bisa kita ganti menjadi percentage. Klik format number, percentage, terus sesuaikan decimal places-nya sesuai keinginan. Akan seperti itu. Tutup, terus kita lihat lagi. Sekarang sudah menjadi percentage. Selanjutnya kita bisa mengedit color-nya. Edit color, kita buat step color, supaya lebih jelas ya. Terus kemudian tentukan juga nilai mulai dan nilai selesainya untuk range tersebut. Kita ambil 0,5 dan akhirnya di 0,5. Artinya di atas 0,5 menggunakan range warna yang terakhir. Oke, kita tutup. Sekarang kita membuat filter by geography, region ya, region dimana klik langsung drag masukkan ke dalam area filter. Ini kita masukkan semuanya. Untuk membuatnya bisa interaktif, kita tampilkan filternya. Dia akan muncul di kanan. Ini kita bisa deselect ya untuk melakukan filter. Dan kita juga bisa mengubah tampilan filter ini sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin menjadi drop down. Oke. Ya, itu.
Selanjutnya kita membuat area chart, yaitu sales by category. Pertama kita buat terlebih dahulu sheet yang baru, kemudian kita beri nama sales by category. Oke. Kemudian kita pilih order date. Oke, tekan Ctrl, tahan, atau Command, dan sales. Kita lihat di panel Show Me, apa rekomendasinya, kita pilih bagian area chart. Ini. Kita ingin merubah tipe date yang di sini secara default dipilih year, kita rubah menjadi month. Ini ada banyak sekali alternatif pilihan yang lainnya. Sekarang kita pilih menjadi month, dan dia hijau, ini artinya adalah field yang bersifat continuous. Sesuai dengan yang kita harapkan ya, continuous field, jadi biarkan tetap seperti itu. Sekarang kita sesuaikan supaya sales ini menjadi currency. Format number, currency, decimal place-nya bisa kita hilangkan saja. Oke, terus kemudian kita bisa melakukan edit exit. Edit exit untuk menghilangkan title-nya. Sama juga yang di sini. Edit. Oke, bentar. Ini di select dulu yang axis yang bawah, edit, kemudian kita hilangkan dulu title-nya. Itu. Sekarang kita akan membuat level of detail calculation ya. Ini kita membuat menggunakan order ID dan juga profit. Kontrolnya ditahan, profit. Klik, terus kita create level of detail calculation. Kita tulis di sini order profitable, ingin tahu apakah ordernya itu profitable atau tidak, maka ini kondisi jika lebih dari 0 maka dia profitable, jika kurang dari 0 dia tidak profitable. Ini kita bisa memberikan comment / dan asterisk di sini menghitung profit. Jika lebih dari 0 maka profit. Kemudian kita juga bisa mengedit aliasnya ya, karena ini tadi adalah kategori lebih dari 0 true, lebih dari 0 false, maka jika dia kurang dari 0 atau false, dia unprofitable. Ini lebih mudah dipahamin daripada true atau false. Ini profitable, oke. Terus kita juga bisa melakukan sort, property sort, dan melakukan secara manual. Yang profitable kita taruh di atas. Maka dalam setiap visualisasinya dia akan menggunakan urutan tersebut. Sekarang kita gunakan kalkulasi tadi, masukkan ke color. Ini muncul lah di sini ya. Oke, yang di sini profitnya belum muncul, kita masukkan profit. Oke, jadi kalau ada kesalahan bisa klik undo. Profit ini kita masukkan ke dalam tooltip. Oke, bisa dilihat di sini profit. Profitnya ini -4, ini +4 ya profitable, yang ini not profitable. Ini legend highlighting. Jadi below kita bisa melakukan profitable atau unprofitable, namanya legend highlighting. Oke, sekarang kita edit tooltipnya. Seperti ini udah masuk ya profit sales. Edit tooltipnya, kita buat, tambahkan teks, bisa static, bisa dinamis, category, kemudian di sini. Ini kita bisa buat lebih besar, buat bold. Ini warnanya juga bisa ganti, kemudian terus juga jadi rubah urutannya jika diperlukan. Ini juga bold ya. Oke, coba cek. Oke,
Selanjutnya kita tambahkan filter order date drugs ke dalam filter. Ini kita pilih yang range of dates. Ini menunjukkan range. Kemudian untuk interaktif kita bisa show hingga muncul di sana, cek apakah berjalan ya. Selanjutnya kita buat satu lagi seperti ini, tapi by segment. Maka kita bisa menduplikasi sheet yang sedang kita buat ini dan diganti namanya menjadi by segment, sehingga sheet yang lama tidak berubah ya. Ini adalah sales by segment. Caranya gampang, tinggal drag segmen, masukkan ke sini. Oh ya, maaf, yang sebelumnya by kategori, ini kita masukkan dulu kategori. Nah, ini by kategori, sementara yang ini adalah by segment, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat tabel untuk key performance indicator. Kita buat sheet yang baru, jadi nama key performance indicator. Oke, kemudian kita buat pertama adalah create calculated field. Kita buat profit per order, kita tulis formulanya. Profit dibagi count order ID seperti ini ya. Oke, itu adalah profit per order. Kemudian kita buat lagi, satu lagi adalah sales per customer. Sales per customer formulanya adalah sum atau jumlah dari sales kemudian dibagi customer name-nya ya. Customer name. Oke, udah jadi dua calculated field. Kemudian di sini ada field yang tergenerate secara otomatis, yaitu measure names dan measure values. Ini adalah gabungan dari measure ya. Tinggal drag ke sini web supaya dia jadi mendatar. Tinggal kita edit di sini sesuai kebutuhan yang tidak dipakai. Bisa kita delete seperti ini. Kemudian urutannya mana yang duluan, mana yang belakangan, bisa dipindah seperti ini. Untuk currency format numbernya juga bisa ditentukan. Untuk sales kita currency, profit ini dia juga berupa currency. Oke, kita sesuaikan decimal place-nya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian profit ratio ada di sini bawah sini. Profit ratio bentuknya adalah percentage. Profit per order ini bentuknya adalah currency. Kemudian sales per customer ini bentuknya adalah number. Kita menunjukkan jumlah, format number, bentuknya number. Kita juga bisa merubah fungsi agregasinya. Ini misalkan diskon, ini kita pengen tahunya adalah rata-rata diskon. Diskon ini bentuknya juga percentage. Oke. Kemudian yang terakhir, quantity ini bentuknya adalah number. Jumlahnya. Oke, di sales profit ratio, profit per order, sales, average discount, quantity sudah ya. Kita bisa setting fit width untuk menentukan nanti sesuai dengan display-nya. Selanjutnya kita akan membuat bar chart yang akan dijadikan tooltip di peta. Kita ganti namanya menjadi tooltip. Profit ratio by date. Oke. Kita control klik profit ratio dan city. Lihat show me dan klik bar. Kita toggle supaya urutannya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini. Kemudian profit ratio masukkan ke dalam color. Kita bisa melakukan edit colors. Sesuaikan dengan preferensi start dari minus 0,5
Ini di 0,5 inch. Kita juga bisa menunjukkan label, so March label ini, kemudian format nomornya menjadi persentase dengan 1 desimal, 1 angka desimal. Nah, kalau menghilangkan headernya itu, terus kita hilangkan fungsi tooltipnya. Oke, dan kemudian dari data tooltip kita pindah ke petanya untuk menambahkan dia sebagai tooltip. Di dalam tooltip, spreadsheet, tooltip, itu by city. Edit sesuai kebutuhan. Itu bisa kita buat lebih besar ya, misalnya ini dibuat bold, bagian lainnya dibuat italic. Oke, kita coba biasanya ini. Selanjutnya kita membuat dashboard yang akan mengkombinasikan visualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Klik icon ini ya, new dashboard, ganti namanya, kemudian visualiskan ukuran dashboardnya, kemudian buat strukturnya, tambahkan kontainer vertikal, dan KPI, dan tambahkan kontainer horizontal di sini, masukkan profit ratio by geography. Oke, di sini ya. Oke, kemudian tambahkan lagi horizontal di bawah, masukkan sales by segment, kemudian juga sales by kategori di sebelahnya. Ini. Terus kemudian kita buang yang tidak diperlukan atau yang redundant. Itu. Terus kita bisa terapkan ini supaya apply ke semua komponen dashboard, bukan hanya sheet di mana dia berasal. All using this data source. Nah, ini juga all using this data source, ya. Urutannya bisa kita adjust sesuai keinginan. Ini ya. Kemudian kita menambahkan interactivity dengan cara ini, menambahkan action. Klik dashboard, kemudian action. Oke, ini sudah. Workbook ya. Oke, filter. Ada select pada peta, maka dan semua nilainya. Selected field, baik. Itu oke. Ini, maka ini hanya menunjukkan state yang berlaku. Sekarang kita ganti namanya menjadi cookie overview atau suitability. Masukkan di sini, oke. Terus untuk yang di sini kita hide saja title-nya. Sementara yang di sini kita ganti menjadi monthly sales by segment. State, insert state.
itu kita copy, sesuaikan untuk satunya by category. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bisa publish. Jadi belum dikasih nama, executive overview exercise yang versi extract. This kita netralkan dulu filternya. Ini kemudian kita publish, kita close workbooknya, dan sekarang kita telah melihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Kita bisa klik Nevada, misalkan menunjukkan sales untuk Nevada, kemudian untuk Colorado tanggalnya juga bisa kita sesuaikan. Ini kita bisa full screen menunjukkan apakah ini seluruh region atau hanya bagian tertentu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, selesai tutorial untuk membuat dashboard eksekutif dengan menggunakan Tableau Public.